Dan ya itu menunjukkan bahwa kemungkinan yang namanya poros besar Islam dan seterusnya itu memang sulit untuk diwujudkan. Kalaupun ada poros ya namanya poros parsial ya, bukan poros besar, poros parsial gitu loh. Yang barusan tadi adalah potongan wawancara bersama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Ia menyebutkan bahwa ide poros Islam yang berisi koalisi partai-partai Islam sulit terwujud di Indonesia karena masing-masing partai punya kepentingan sendiri-sendiri. Munculnya wacana pembentukan poros Islam untuk pemilu 2024 ini sebelumnya disambut antusias oleh Partai Bulan Bintang atau PBB yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Tidak hanya PBB, dua partai Islam lainnya, PKB dan PAN juga telah bersuara. Kendari tidak terlihat seantusias PBB, PKB tetap menunjukkan ketertarikan, sementara PAN sudah menolak dengan tegas. Walau demikian, banyak pengamat politik memang menilai narasi poros Islam ini sulit terwujud karena setiap partai memiliki kepentingannya masing-masing, serta ketiadaan tokoh yang diusung. Pertanyaannya, benarkah demikian? Apa saja faktor yang membuat poros Islam ini sulit terwujud? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu. Pintar Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada membaca politik Jokowi, membaca politik Luhut, dan jalan politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Berbicara politik Islam tentu tidak terlepas dari gerakan populisme Islam. Mari kita sedikit membandingkan gerakan politik Islam di Indonesia dengan yang ada di Turki. Fedi Hadis dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East menjabarkan beberapa faktor mengapa gerakan populisme Islam di Indonesia tidak seberhasil di Turki. Faktor pertama, basis massa populisme Islam di Indonesia berbeda dengan di Turki. Jika di Turki, pekerja kerah putih banyak terlibat, gerakan populisme Islam di Indonesia justru didominasi oleh pekerja kerah biru alias golongan menengah ke bawah. Faktor berikutnya, berbeda dengan sejarah gerakan populisme Islam di Turki yang berasal dari kaum borjuis yang berkonsolidasi melawan westernisasi dan autokrasi, populisme Islam di Indonesia berawal dari perlawanan terhadap etnis Tionghoa karena dilihat mendapatkan manfaat dalam tatanan sosial ekonomi sejak era kolonial. Sampai saat ini, perlawanan terhadap dominasi etnis Tionghoa terus direproduksi. Masalahnya, borjuasi besar di Indonesia sampai saat ini didominasi oleh etnis Tionghoa. Alhasil, gerakan populisme Islam di Indonesia tidak akan mendapatkan dukungan kapital yang kuat. Ini berbeda dengan yang terjadi di Turki. Kemudian, Turki memiliki sejarah emas Kekaisaran Ottoman yang membuatnya pernah merasakan kekuatan negara Islam dalam melawan kekuatan Eropa. Hal ini membuat gerakan populisme Islam di Turki memiliki napas yang sama dengan konstruksi politik yang ada. Sementara di Indonesia, meskipun terdapat narasi-narasi seperti kerajaan Islam, tidak adanya pengalaman konkret sebagai negara Islam membuat narasi tersebut tidak memiliki legitimasi budaya atau legasi sejarah. Faktor-faktor ini memang cukup dilematis. Lantas, jika telah demikian, apakah situasi ini dapat diubah? Jawabannya, tentu saja bisa dan sangat memungkinkan. Sebagai jawaban, kita dapat melihat keberhasilan Erdogan dan AKP di Turki saat ini. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, Turki memang berubah menjadi negara sekuler yang membuat partai Islam tidak mendapatkan ruang. Untuk mendapat ruang dan meraih suara, AKP melakukan strategi politik yang disebut dengan moderasi. Konsep moderasi ini berangkat dari tesis moderasi inklusi yang menjelaskan pengurangan idealisme politik yang dianggap radikal. Berdasarkan tesis ini, partai-partai yang memiliki pandangan yang lebih ekstrem, baik sayap kanan maupun sayap kiri, akan memoderasi pandangannya dan melakukan inklusi atau prinsip-prinsip demokratis di tengah-tengah kompetisi elektoral. Sebelum di AKP, Erdogan merupakan kader dari Refah Partisi, partai politik yang menjalankan politik Islam di Turki. Partai ini akhirnya dilarang pada akhir abad ke-20. Erdogan kemudian memutuskan untuk mendirikan partai politik baru, yakni partainya saat ini, AKP. Berbeda dengan partai sebelumnya, AKP memiliki gagasan politik yang cenderung sekuler. Kehadiran AKP disebut sebagai keberhasilan penghapusan politik Islam yang konservatif,
baik secara perilaku maupun dalam hal ideologis. Kembali pada persoalan internal yang menjadi masalah koalisi partai Islam di Indonesia. Bisa dibilang, persoalan moderasi yang bercirikan pragmatisme politik tampaknya menjadi ganjalan utama. Artinya, jika partai-partai Islam di Indonesia memang ingin menjadi pemenang, sikap pragmatisme dengan meredam ego sektoral masing-masing sangatlah krusial. Ini misalnya ditulis oleh John McGowan dalam bukunya Pragmatis Politik. Kendati pragmatisme dapat menjadi jawaban, sikap pragmatis juga menjadi ancaman tersendiri. Sebagaimana diketahui, tujuan dari setiap partai, apapun ideologinya, adalah lolos ke parlemen. Pada konteks Pilpres, tentu pada persoalan kemampuan mencalonkan kandidat. Nah, mengacu pada partai-partai Islam yang lolos di parlemen saat ini, kemungkinan terbentuknya poros Islam tampaknya sangat berat. Dari 4 partai yang ada, PAN telah menegaskan penolakannya pada narasi poros Islam. Lalu terkait PKB, meskipun tidak memberikan penolakan seperti PAN, di bawah Muhaimin Iskandar atau Caimin, partai ini telah lama menunjukkan sikap oportunis seperti Golkar dengan selalu merapat ke kekuasaan. Saat ini, Caimin juga disebut-sebut memiliki hubungan yang dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Artinya, mengacu pada sikap pragmatis dan oportunis politik, kecil kemungkinan PKB akan bergabung untuk membentuk poros Islam. Jika demikian, praktis hanya tersisa PKS dan P3. Dengan perolehan suara PKS sebesar 8,21% dan P3 4,52%, ini masih jauh dari presidensial threshold 20%. Namun, kondisinya mungkin akan berbeda jika PKB mengalami perubahan haluan politik. Ini terkait munculnya dorongan bagi Yeni Wahid untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Lebah. Tidak ada yang tahu pasti, kalaupun Yeni menjadi kunci sukses kembalinya poros Islam, maka ia akan mengulang apa yang terjadi pada ayahnya, Gus Dur, yang menjadi tokoh di ujung poros Islam pada tahun 1999. Yeni juga berpeluang mengulang sejarah kakek buyutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang sukses menjadi pemimpin tertinggi Masyumi di awal-awal organisasi poros Islam terbesar itu berdiri. Ini tentu akan menjadi kisah yang luar biasa. Lalu, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah poros Islam bisa terwujud di Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih kepada teman-teman pintar politik yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silakan like, share, ataupun subscribe channel YouTube Pintar Politik. Jika teman-teman ada saran atau masukan, silahkan diisi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan gunakan masker. Take care.